Halo Tante Ayu. Halo, Umur Tante berapa? 41 tahun. Kok masih suka BTS? Emang nggak boleh? K-Wave Story Friends, menurut BTS ArmyCensus.com, 49% responden mereka berumur di atas 18 tahun, jadi orang dewasa. Oke, K-Wave Story Friends, kita kenalan dulu. Nama saya Ayu, saya tinggal di Budapest, Hongaria. Pekerjaan saya YouTuber. Kalau kalian ada waktu, please check out my sister channel Ayu Petrin dan Matt. Linknya ada di deskripsi di bawah. Sebelum beralih profesi jadi YouTuber, dulunya saya adalah penerjemah alias translator. Saya pernah bekerja di Indonesia dan Singapura sebelum tinggal di Hongaria seperti sekarang. Di video ini saya akan cerita kenapa sih banyak emak-emak, ibu-ibu yang suka dengan BTS, padahal BTS kan jauh lebih muda. Oke, let's get it! Yang pertama adalah lagu-lagu yang catchy songs. Dari dulu sampai sekarang, alasan utama kenapa kita bisa suka terhadap seorang artis, penyanyi tertentu, ya tentu saja karena lagu mereka enak didengarkan. Jadi tahun 80-an, 90-an, 2000-an ini kan banyak sekali boy bands. New Kids on the Block, Boyzone, Take That, Backstreet Boys, Westlife. Saya suka mereka semua. Dan ketika saya pertama kali mendengarkan lagu War of Hormone dari BTS, saya langsung kling, wow lagunya. Tell me what you want right now. Tahun 2014 sebenarnya saya masih ngefans sama Big Bang. Kemudian Big Bang vakum, saya explore BTS lebih dalam lagi dan ternyata banyak lagu-lagu mereka yang nyantol di kuping saya. Musik itu kan bahasa universal. Saya nggak perlu paham bahasa Korea untuk bisa suka dengan musik-musik mereka. Alasan kedua adalah visual. Sebenarnya lagu yang bagus saja sudah cukup untuk membuat kita ngefans terhadap penyanyi tertentu. Tapi tentu saja efeknya akan double ketika lagu yang bagus itu ditambahkan dengan visual yang bagus juga. Karena itu biasanya formula boyband itu sama dari dulu sampai sekarang. Selain lagunya enak-enak, orangnya juga cakep-cakep. Emak-emak yang sudah terbiasa ngefans boyband dari zaman dulu, ketika melihat ada fenomena BTS ini muncul lagi, kayaknya seperti nostalgia terkenang zaman masa muda dulu. Tentunya ketika kita sudah berumur seperti ini, cara ngefans kita nggak sama seperti teman-teman yang masih remaja. Kita nggak lagi bermimpi pengen pacaran dengan mereka, itu nggak ada ya seperti itu. Fans yang lebih tua lebih fokus kepada suka pada musik-musik mereka, mendengarkan lagu-lagu mereka, karena kadang mereka itu mengobati perasaan kita. Kita sedang terluka, kita sedang marah, kita sedang galau, kita mendengarkan lagu-lagu BTS ini dan kita terobati. 엄마 나의 어머니 왜 이렇게 눈물이 나죠 가장 소중한 누구보다 아름다운 당신은 나의 어머니. Kita lanjut ke alasan yang ketiga, intense choreography. Boybands pada zamannya sering identik dengan koreografi yang susah. Saya tadi bilang sering, nggak selalu. Karena ada juga boyband yang lebih fokus kepada vokal grup. Tapi koreografi BTS ada pada level yang sangat berbeda. Di BTS ini semuanya jago banget ngedance. Dan ketika mereka ngedance, 7 orang, gerakannya nggak sama semua. Tiap member punya fungsi yang berbeda dengan gerakan yang berbeda-beda. Bayangkan kalau satu orang member itu membuat kesalahan, ya hasilnya akan kelihatan sekali. Untuk bisa menari terkoordinasi
koordinasi seperti ini entah bagaimana latihannya. Saya rasa wajar sekali kalau kebanyakan grup-grup idol K-pop ini harus menjalani masa training sampai bertahun-tahun. Alasan yang keempat, bisa nyanyi live. Kalau kita lihat semua K-pop idol punya 3 poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lagunya bagus, visualnya dapet, pintar ngedance. Tapi ketika mereka harus tampil live, banyak sekali. Ini bukan rahasia lagi. Banyak di antara mereka yang memilih untuk lip sync. Artinya mereka nggak sepenuhnya menyanyi, tapi mereka lebih fokus kepada ngedance saja. Karena kalau harus nyanyi sambil ngedance, sambil tampil menawan, itu kan susah sekali ya teman-teman. Mungkin nafas mereka jadi dan nyanyinya nggak maksimal lagi. Dan ini sebenarnya saya bisa maklum, karena kerja mereka berat banget. Tapi BTS sudah sering sekali membuktikan kalau mereka bisa melakukan. Yang nomor 5, tema lagu yang beragam. Dari tahun 80-an sampai sekarang kebanyakan lagu pop. Temanya pasti cinta. Nggak masalah karena dari dulu sampai sekarang saya suka musik pop. Saya suka lagu-lagu yang bertemakan cinta. Tapi ketika saya mendengarkan lagu-lagu BTS, saya jadi, oh my gosh. Mereka ini evolve, berkembang sesuai dengan umur mereka. Waktu di awal-awal mereka masih muda, mereka lebih fokus pada hip hop. Topik-topiknya juga sesuai dengan anak muda remaja tentang sekolah. Adios middle school 졸업한 지 5분 만에 밀가루에 빠진 벌써 100바지 Tentang cewek cantik. 네게 다가서고 싶지만 너무 심하게 아름다워. Makin dewasa mereka, tema-tema lagunya juga berubah, memberi semangat ketika kita sedang down. Bikin goosebumps, merinding waktu saya mendengarkan lagu Spring Day. Yang ternyata membahas tentang tragedi Ferry Sewol tahun 2014. Masalah-masalah begini jarang sekali dibahas oleh pop idol dari negara manapun. So deep. Poin yang keenam adalah passionate. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Bersemangat, mungkin menghayati. Jadi begini, grup-grup idol itu kan umurnya selalu bertambah. Dan seiring bertambahnya umur mereka, biasanya konsep mereka juga mengalami perubahan. Ada yang pertama dulu menggunakan konsep cute. Biasanya grup-grup cewek seperti ini ya, cute. Kayak sarangnya, kayak gitu, pokoknya cute-cute gitu. Kemudian ketika umurnya bertambah, konsep mereka diubah jadi badass. Tapi kadang nggak cocok, kelihatan banget kalau kepribadian mereka nggak sesuai dengan persona yang mau mereka tampilkan. Tapi BTS, mereka selalu membawakan lagu-lagu mereka dengan penuh penghayatan. Waktu masih hip hop itu ya, mereka kelihatan banget seperti anak-anak hip hop. Ketika lagunya romantis, mereka kelihatan romantis. Mereka bisa jadi badass, mereka bisa jahil, mereka bisa jadi kocak, mereka bisa jadi seksi, bisa juga elegan. Poin berikutnya, mereka selalu menggunakan ketenaran untuk hal-hal yang positif. Mereka membuat kampanye BTS Love Myself bersama UNICEF Korea untuk melindungi anak-anak muda dari kekerasan. Dan juga mengajak ARMY untuk menyumbangkan dana. Sampai November 2018 mereka berhasil mengumpulkan duit 1,4 juta dolar atau kalau dirupiahkan sekitar 20,2 miliar rupiah. Para member juga sering menyumbangkan dana dari kantong mereka sendiri untuk menginspirasi ARMY di seluruh dunia melakukan hal yang sama. Singapore ARMY merayakan ulang tahun ke-6 mereka dengan menyumbangkan 2050 dolar sekitar 30 juta rupiah untuk memberikan 136 makanan kotak kepada orang-orang yang kurang mampu. Pada ulang tahun Jimin tahun lalu 2020, ARMY Indonesia merayakannya dengan menanam lebih dari 8.000 pohon bakau. ARMY
ARMY di Korea juga menyumbangkan hampir $10.000, sekitar 144 juta rupiah, pakaian musim dingin kepada para wanita bekas budak pada zaman penjajahan Jepang. Tentu saja semakin terkenal suatu grup, semakin banyak juga haters mereka atau bahkan saseng mereka atau fans yang toksik. Tapi akan ada semakin banyak pula fans yang positif seperti ARMY yang lainnya. Poin berikutnya, pekerja keras. Semua K-pop idol adalah pekerja keras. Bahkan bisa dibilang semua artis yang terkenal adalah pekerja keras. Nggak akan mungkin mereka bisa sesukses itu tanpa kerja keras. Tapi BTS sekali lagi ada di level yang berbeda. Biasanya di negara lain, biasanya mereka menjadi penyanyi karena sudah ada bakat. Seperti misalnya mereka terkenal di YouTube, kemudian dilirik oleh produser, kemudian tanda tangan kontrak dan lain sebagainya. Atau paling tidak sudah les vokal sejak kecil karena orang tuanya sudah mendidik seperti itu. Untuk BTS, beberapa member bahkan memulai dari nol. Seperti misalnya Jin yang direkrut karena dia ganteng banget, worldwide handsome. Kemudian diajari menyanyi, ngedance sampai dia bisa tampil seperti Jin yang sekarang kita kenal. Cerita J-Hope apalagi, awalnya dia direkrut karena jago ngedance. Tapi kemudian ternyata dia dijadikan rapper, harus belajar nge-rap dari nol. Dan sekarang kalau saya ditanya siapa bias saya di antara 3 member di rap line, RM, Suga, dan J-Hope, saya nggak tahu. Tiga-tiganya menurut saya sama bagusnya. Jadi mereka seperti membuktikan bakat itu memang perlu ya. Seperti dari awal J-Hope sudah bisa ngedance seperti itu, Jimin sudah bisa ngedance, atau Jungkook, dia bisa semuanya. Dari awal bakat itu penting sekali. Tapi dengan kerja keras yang nyata, orang yang mungkin dulunya nggak berbakat atau bahkan nggak tahu kalau dia bisa melakukan itu, jadi bisa seperti Jin. Kemudian yang beda lagi dengan grup-grup yang lain, BTS sangat-sangat produktif. Kalau kita bandingkan dengan artis di dunia barat, selama 5 tahun, 7 tahun mereka akan mengeluarkan beberapa album saja. Sementara BTS sudah tahun ke-8 sekarang ya, punya hampir 300 lagu. Saya baru belajar lirik Butter, mereka sudah keluar lagi dengan Permission to Dance. Selain itu mereka aktif di berbagai sosial media dan di berbagai talk show di TV, di berbagai radio. Pokoknya mereka itu ada di mana-mana, sampai masih sempat juga jadi bintang iklan di berbagai negara termasuk di Indonesia, Tokopedia. Lagu mereka pun gak hanya dalam bahasa Korea, bahasa Inggris ada, bahasa Jepang pun ada. Mereka ini kapan tidurnya? Poin ke-9, menjaga tingkah laku. Mungkin ini gak seberapa penting untuk fans yang masih muda, tapi untuk yang sudah berumur seperti saya ini, namanya idol itu harus menjaga tingkah laku. Idol itu kan berarti mereka panutan orang banyak, jadi mereka harus menjaga tingkah lakunya. Banyak artis terkenal yang melakukan perbuatan negatif. Drunk driving, menyetir sambil mabuk setelah minum alkohol misalnya, menggunakan obat-obatan, menghisap ganja, jadi pelakor, sombong, melakukan kekerasan terhadap pasangan, dan lain-lain. Kita sering mendengar cerita seperti ini, tapi BTS selalu berusaha memperlihatkan kesan positif terhadap fans mereka. Mereka tahu posisi mereka sebagai idol dan mereka menempatkan diri sebagai idol yang akan dicontoh oleh anak muda lainnya dengan memberikan contoh-contoh yang bagus. Poin yang terakhir ke-10, BTS sangat menghargai ARMY dan begitu juga sebaliknya. BTS tahu kalau alasan mereka bisa sebesar ini adalah karena fans, ARMY. Bagaimana tidak? ARMY ini seperti bekerja untuk mereka padahal nggak dibayar. Ketika ada lagu baru keluar, ARMY langsung streaming, berjam-jam, bahkan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Sampai Butter bisa jadi nomor 1 selama 9 minggu. Selain itu, ARMY akan membeli CD, membeli merchandise, membeli tiket konser. Ini sebenarnya yang menghasilkan uang untuk BTS.
Kenapa? Karena ARMY juga merasa berterima kasih setelah dihibur oleh BTS. Sebaliknya, BTS juga merasa berterima kasih, dan ini sangat-sangat diperlihatkan dari cara mereka berinteraksi dengan fans. Permission to Dance dirilis tepat pada hari ulang tahun ARMY. Bahkan di videonya itu sendiri kita bisa melihat ada banyak balon berwarna ungu untuk menunjukkan rasa cinta mereka kepada ARMY, termasuk kita juga. Apalagi ya, Jungkook membuat tato di tangannya, itu artinya sudah jelas sekali. Menurut saya inilah 10 alasan kenapa emak-emak juga suka BTS. Setidaknya menurut sudut pandang saya. Mungkin emak-emak yang lain bisa menambahkan di bawah kalau ada alasan lainnya. Dan juga K-pop Story Friends, kalau menurut kalian kenapa kalian suka BTS? Silahkan komen di bawah.